Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pasti kalian sudah tidak sabar untuk pembelajaran hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar IPA yang melanjutkan materi pada materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang perubahan wujud zat ya. Seperti apa perubahan wujud zat itu. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan masuk ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang kalian akan lakukan atau kalian akan pelajari hari ini. Ya, yang pertama, memahami dan mampu mengidentifikasi konsep perubahan wujud zat. Kedua, memahami dan mampu mengidentifikasi konsep perubahan wujud zat secara fisika dan kimia. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari ya atau mencapai tujuan pembelajaran yang pertama ya, yaitu memahami dan mampu mengidentifikasi konsep perubahan wujud zat. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin kalian berpikir sedikit ya atau menjawab pertanyaan Bapak singkat ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kira-kira apa ya perubahan wujud zat yang kalian pernah alami atau pernah kalian amati dalam kehidupan sehari-hari kalian? Itu seperti apa? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah sini ya, di bawah video ini. Tuliskan beserta nama, kelas, nomor absen ya, lengkap ya. Jadi kalau Bapak harap kalian mengisi semua, karena dari sini Bapak akan menilai ya kehadiran kalian seperti apa. Ya, kalau kalian tidak mengisi ya Bapak anggap tidak hadir. Oke. Bapak beri waktu sebentar ya, kita tunggu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke section 1, yaitu perubahan wujud zat. Nah, kita dalam perubahan wujud zat di sini itu terdiri dari 6 ya, yaitu pertama proses mencair, membeku, kemudian mengembun, menguap, dan menyublim dan mengkristal ya. Di sini ada, kalau kalian perhatikan, ada yang bertanda panah merah dan bertanda panah biru ya kan. Nah, yang bertanda panah merah ini dia memerlukan kalor ya atau memerlukan panas ya. Dia harus menerima panas untuk melakukan perubahan wujud tersebut. Dan sedangkan yang biru itu dia prosesnya kehilangan panas atau kekurangan kalor ya. Dia kehilangan kalor seperti itu. Nah, di sini ada perubahan wujud dari zat padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, dan sebaliknya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ya. Pernahkah kalian membeli es krim pada siang hari? Apakah yang terjadi jika kalian tidak segera untuk mengkonsumsi es krim tersebut? Nah, coba di sini Bapak ada nampilkan di sini ya. Ada salah satu artis Korea di sini ya sedang memakan dua es krim ya. Pasti kalau dia fokus memakan es krim yang sebelah kanan, pasti es krim yang sebelah kiri akan lama-kelamaan akan mencair ya. Atau lama-lama dia akan menerima panas atau kalor dari lingkungan sekitarnya ya kan. Nah, es tersebut kan pasti suhunya di bawah 0 derajat ya kan. Di bawah 0 derajat. Nah, suhu ruangan kita kan itu 36 derajat. Nah, lama-kelamaan dia akan menerima kalor yang ada di lingkungan tersebut ya. Misalnya 36 derajat, dia lama-lama akan menuju ke titik 0 derajat, yaitu titik mulai dia melebur atau meleleh ya di sini. Jadi akan mengalami perubahan wujud dari padat ke cair seperti itu. Jadi kalau misalnya suhu lingkungannya di situ semakin panas, pasti otomatis dia akan semakin cepat untuk meleleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam hal perubahan wujud pada zat padat menjadi cair di sini terjadi karena energi panas yang diterima itu membuat partikel-partikel dalam zat padat ini bergetar atau bergerak lebih cepat ya dari sebelumnya, sehingga
terbentuk sedikit ruangan antar partikel ya, antar partikelnya ya. Hal ini akan menyebabkan ikatan atau daya tarik antar partikel menjadi lemah ya. Jadi coba kita perhatikan gambar dari ilustrasi yang Bapak sampaikan di sini. Ya, di sini proses pemanasan ya. Jadi kita memanaskan es sini atau es krim yang tadi ya menerima panas dari lingkungannya. Itu lama-kelamaan partikel di sini akan bergetar semakin cepat atau bergerak semakin cepat. Lama-lama akan membuat atau terbentuknya rongga antar partikel ya seperti ini, dan menyebabkan ikatan atau daya tarik antar partikelnya menjadi lemah ya. Kita tahu sifat zat cair kemarin kan dia memiliki daya tarik yang lemah antar partikelnya, tidak sekuat zat padat ya. Kalau zat padat kan dia sangat kuat sehingga dia dapat mempertahankan bentuknya. Kalau si air ini kan dia daya tariknya lemah ya. Jadi dia bisa berubah atau karena itu jarak antar partikelnya atau daya tariknya lemah tadi. Jadi dia sulit untuk mempertahankan bentuknya. Seperti itu. Oke, sebaliknya peristiwa air kehilangan energi panas karena didinginkan, maka partikel air akan bergerak lebih lambat dan saling mendekat ya, sampai terbentuknya ikatan yang lebih kuat antar partikelnya. Dan partikel tidak dapat bergerak lagi, mereka hanya bergetar saja. Saat inilah air akan berubah menjadi es ya. Di sini kalau kita lihat lagi yang di bawah sini ya, proses membeku ya atau pendinginan. Sini proses dia air di sini akan mulai kehilangan kalor ya ketika dia berpindah tempat ke tempat yang lebih rendah suhunya, yaitu di bawah 0 derajat. Nah, di sini dia akan mulai merapat ya atau bergerak lama-kelamaan dia akan semakin lambat ya, sehingga partikelnya akan semakin mendekat ya, sehingga terbentuk ikatan yang sangat kuat. Nah, disinilah itu proses membeku terjadi ya, itu atau perubahan dari zat cair menjadi zat padat seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Sini apa perbedaan mengembun dan menguap ya? Jadi di sini ada perbedaannya ya. Jadi perbedaan yang paling simpel adalah sini kalau yang mengembun itu adalah proses perubahan wujudnya dari gas ke cairnya itu dia kehilangan panas ya, kehilangan panas. Sedangkan menguap itu dia perubahan wujud dari zat cair menjadi gasnya itu memerlukan panas. Ya. Contohnya adalah di sini untuk yang mengembun itu contohnya itu embun dan titik-titik air yang pada dinding gelas yang berisi air dingin. Nah, coba kalau kalian pernah beli es itu, kalau kalian diamkan beberapa menit, dia akan terdapat seperti titik-titik air kan di bagian gelas itu ya. Nah, itu adalah hasil dari embun tadi ya. Nah, kemudian di sini ada proses menguap ya. Jadi di sini proses perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, contohnya ini adalah air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap ya. Di sini kita tahu bahwa zat cair yang dipanaskan itu akan menstimulus ya atau memancing pergerakan antar partikelnya semakin cepat. Ya. Pergerakan antar partikelnya semakin cepat ya, sehingga jarak antar partikelnya akan semakin renggang ya, dan daya tariknya akan semakin lemah. Dan disitulah proses penguapan terjadi ya, atau perubahan wujud zat cair menjadi gas seperti itu. Karena kita tahu bahwa zat gas ini adalah zat yang memiliki daya tarik paling lemah dan jarak antar partikelnya yang sangat jauh atau tidak teratur seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada menyublim dan mengkristal. Di sini menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas ya. Ini peristiwa contohnya adalah ini lenyapnya kapur barus yang diletakkan dalam lemari itu sering hilang atau lama-lama akan menghilang ya, karena dia menerima panas di ruangan tersebut ya, atau menerima suhu ruangan tersebut. Nah, di sini itu dinamakan prosesnya adalah menyublim ya. Jadi kalau kalian menyimpan atau menyimpan kapur barus di dalam lemari kalian, itu lama-lama akan
hilang ya, atau mengecil kabur barusnya. Nah, karena dia menerima panas dari suhu ruangan tersebut ya. Akhirnya akan mengecil atau kehilangan volumenya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya suhu ruangan semakin panas, dia akan lebih cepat hilang ya, atau lebih cepat mengecil si kabur barusnya. Sedangkan kalau misalnya dia suhunya dingin ya, atau di ruangan AC, dia akan lebih lambat proses perubahan wujudnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang kedua, ada mengkristal ya. Itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, di sini peristiwanya itu adalah mengkristalnya atau terbentuknya salju. Jadi proses terbentuknya salju itu berawal dari proses menguap ya. Jadi air sungai atau air laut itu akan menguap ketika menerima panas dari matahari, cahaya matahari ya. Jadi akan menguap, itu tersimpan di awan. Awan akan terbawa oleh angin ya, terbawa oleh angin. Nah, setelah akan berpindah tempat. Nah, apabila dia berpindah tempat ke suhu yang memiliki lingkungan yang memiliki suhu lebih dingin atau di bawah 0 derajat, dia akan mengalami perubahan wujud ya. Dari yang awalnya tadi gas, ya kan, awan itu kan gas tuh ya. Itu akan berubah menjadi padatan ya. Nah, padatan itu kita sering sebut namanya adalah salju, yaitu butiran-butiran es kecil tuh ya. Nah, ini contohnya adalah pemisahan kapur barus ya dengan pasir. Jadi di sini dengan cara dipanaskan atau memberikan panas pada kapur barus tersebut yang menyebabkan kapur barus itu akan menyublim ya. Atau berubah wujud dari padat menjadi gas. Nah, untuk mendapatkan bentuk lagi kapur barus itu menjadi padatan, itu diberikan es di bagian atas mangkuk ini ya, agar mempercepat proses kehilangan panas pada kapur barus tersebut ya. Awalnya gas tersebut, dia akan lama-lama akan berubah lagi menjadi kristal kembali dan akan menempel di bawah mangkuk ini seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan dengan peristiwa mendidih ya. Di sini ada mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas ya. Di sini titik didih adalah suhu saat zat cair itu mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Nah, kemudian di sini pada saat mendidih suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi karena kalor yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Contohnya adalah air ya. Air ini kan memiliki titik didih itu 100 derajat Celcius. Nah, ketika kalian memanaskan air itu mencapai suhu tersebut, maka suhunya tidak akan bertambah ya menjadi 101, 105, tapi akan tetap di 100 derajat dan air tersebut akan berubah wujud menjadi gas ya, karena di situ sudah merupakan ketentuan ya atau ketetapan bahwa air itu memiliki titik didih 100 derajat. Nah, di situ partikelnya akan semakin bergerak semakin cepat dan jarak antar partikel semakin tidak teratur ya, daya tariknya akan semakin lemah dan akhirnya akan berubah menjadi bentuk gas tersebut ya, dalam bentuk uap ya, seperti itu. Nah, di sini titik lebur adalah suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cair. Jadi proses es menjadi cair itu memiliki titik lebur yaitu 0 derajat ya, air itu. Nah, kemudian titik beku adalah suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Nah, titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama yaitu, jadi titik leleh dan titik beku air itu adalah 0 derajat. Jadi di 0 derajat ini si air ini bisa berubah bentuk menjadi padatan dan bisa berubah menjadi cairan lagi ya. Nah, ini merupakan titik lebur dan titik bekunya di 0 derajat seperti itu. Nah, di sini dia titik leleh dan titik didihnya, setiap zat itu berbeda ya.
Jadi kalau kita perhatikan tabel di sini itu berbeda-beda, yaitu ada air, lilin, garam, besi dan lain-lain di sini. Ya, di sini kita contohkan saja air ya. Di sini titik lelehnya adalah 0 derajat. Jadi di titik 0 ini si air ini mulai menjadi bisa berubah bentuk menjadi cairan ya. Yang awalnya es tadi ya, kalau di bawah 0 derajat kan dia es ya. Dia akan mulai mencair di 0 derajat dan kemudian akan mulai membeku di 0 derajat ya. Jadi tergantung suhunya mau dibawa naik atau turun. Nah, kalau turun dia akan membeku, kalau naik dia akan mencair ya, seperti itu. Nah, kemudian sini titik didihnya adalah 100 derajat. Nah, di titik 100 derajat ini air akan mulai menguap ya, karena ketetapannya titik didih maksimal dari air adalah 100 derajat Celcius, seperti itu. Di sini ada pernyataan, tidak semua materi memiliki titik didih dan titik leleh yang sama dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing yang dapat membedakan dengan materi atau zat yang lainnya. Ya, ini kan kita ketahui ya, dari tabel ini itu lilin itu memiliki titik leleh yang berbeda dengan air ya. Sini air memiliki titik leleh 0 derajat Celcius, sini lilin 60 derajat Celcius. Jadi ketika kita si air ini mulai mencair di suhu 0 derajat Celcius, itu lilin akan masih tetap ya berbentuk padatan. Dia akan berubah wujud menjadi cairan ketika suhunya itu 60 derajat ke atas, seperti itu. Dan dia titik didihnya itu adalah 400 derajat Celcius. Dia lebih tinggi 4 kali lipat daripada air ya. Oke, di sini ada grafik perubahan wujud zat ya. Di sini ada 4 proses ya. Yang terdiri dari proses A, yaitu di sini ya, mulai dari titik negatif 30 derajat Celcius ke 0 derajat ya. Di sini adalah proses menaiknya suhu. Yang awalnya es itu di sini air berupa padatan ya, atau berupa es di sini. Itu dalam satu gelas itu berupa es batu, dan di sini mulai naik ya dari negatif 30 derajat ke 0 derajat Celcius ya. Kemudian di sini di proses B, yaitu melebur, dengan adanya pemanasan energi atau penambahan panas ya, maka suhu akan naik sampai 0 derajat Celcius ya. Nah, di sini mulai naik ke 0 derajat Celcius, di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Nah, pada saat di sini di titik 0 derajat di sini es batu akan berubah menjadi air ya. Jadi akan berubah menjadi zat cair ya. Yang awalnya padat berubah menjadi cair di sini. Nah, kemudian proses C di sini yaitu proses naiknya suhu. Nah, ketika semua es telah berubah menjadi cair di proses B di sini, maka suhu dalam cairan yang terus dipanaskan ini akan naik lagi sampai 100 derajat Celcius ya. Nah, di proses D ini atau di proses titik dia 100 derajat Celcius ini, dia akan konstan atau tetap pada 100 derajat Celcius ya. Saat disinilah titik air akan mulai menguap ya. Akan mulai menguap dan suhunya akan tetap di 100 derajat Celcius, dan lama-lama air tersebut akan berubah menjadi wujudnya dari zat cair menjadi gas ya. Jadi lama-lama kalau kalian terlalu lama, makanya kalau kalian ngerebus air yang kelamaan ya, itu lama-lama airnya akan habis ya, karena kan dia berubah wujud dari zat cair menjadi uap tersebut. Jadi makanya kalau ngerebus air ditungguin ya, jangan ditinggal-tinggal, karena kalau kelama-lamaan nanti bahaya ya, pancinya bisa bolong atau bisa menjadikan kebakaran, karena air tersebut akan lama-lama akan menguap tersebut ya. Nah, mungkin materi untuk minggu ini sampai situ saja ya. Untuk minggu depan kita akan belajar sifat fisika dan kimia. Nah, mungkin kalau kalian ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di video ini. Bapak akhiri, Bapak minta maaf apabila ada salah kata atau salah ucap.
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan.